Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Marni, mahasiswa Magister Program Studi Magister Pendidikan Dasar di Universitas Muhammadiyah Pelangkaraya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah asesmen pembelajaran pendidikan dasar. Dosen pengampu mata kuliah adalah Profesor Dr. Bukani MPD. Pada video ini saya akan membahas bab 1 tentang evaluasi pembelajaran, evaluasi pendidikan di SD. Sub pembahasan kita yang pertama yang memaknai evaluasi pembelajaran, fungsi, yang kedua fungsi evaluasi pembelajaran, yang ketiga manfaat evaluasi pembelajaran, yang keempat jenis evaluasi pembelajaran, kelima prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran, keenam tahapan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, apa itu evaluasi? Evaluasi sama juga disebut dengan ujian, perbaikan suatu objek, sebuah rangkaian. Suatu rangkaian kegiatan yang bersifat sistematis, penilaian sistematis dari menilai suatu objek, mengumpulkan informasi guna menentukan alternatif mana yang tepat guna perbaikan sebuah substansi dasar. Selanjutnya, mengenai konsep dalam pemetaan, ada konsep umum, evaluasi pembelajaran, pengukuran, penilaian, evaluasi, ada pemetaan konsep. Selanjutnya kita ke dalam slide yang selanjutnya tentang pengukuran, yaitu kegiatan membandingkan, memiliki alat instrumen atau alat ukur yang valid, menghasilkan data kuantitatif, seperti kita mengukur panjang sebuah meja dengan menggunakan penggaris, maka kita sedang melakukan kegiatan membandingkan panjang meja dengan sebuah penggaris. Penggaris dikatakan sebagai alat atau sebuah instrumen pengukuran hasil dari sebuah angka atau disebut skor. Skor di sini akan berupa sebuah angka, seperti jika kita mengukur meja atau buku, maka kita akan menghasilkan skor 80 cm atau 120 cm. Skor inilah yang dikatakan sebagai hasil dari kegiatan mengukur atau pengukuran. Selanjutnya, pengukuran bisa kita ambil atau kita simpul di sini. Dari hal tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengukuran adalah proses membandingkan kegiatan suatu objek dengan standar tertentu atau alat ukur tertentu yang akan berakhir menghasilkan sebuah skor. Selanjutnya, penilaian. Dalam pemahaman penilaian ini yaitu kegiatan kita mengambil keputusan, membandingkan dengan ukuran tertentu, menghasilkan data kualitatif, memiliki sebuah kriteria. Penilaian bisa juga kita mendefinisikan seperti di sini. Sebelumnya kita melakukan sebuah penilaian, kita terlebih dahulu sudah memiliki angka atau skor. Dari kegiatan pengukuran skor tersebut akan diberi sebuah makna. Nah, makna tersebut bisa berupa kata-kata, simbol yang sering disebut dengan nilai. Misalnya saja seorang anak mendapat skor 100, maka ia mendapat nilai A. Atau jika seorang siswa mendapatkan nilai 60, ia mendapatkan nilai cukup. Hal inilah yang disebut dengan menilai atau melakukan kegiatan penilaian. Atau kita bisa juga lihat yang ini, yang lebih rinci. Dari hal tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa penilaian adalah sebuah upaya menyatukan hasil pengukuran atau merubah hasil pengukuran menjadi nilai kualitatif atau data kualitatif. Selanjutnya, upaya melakukan pengukuran dan penilaian untuk mengambil suatu keputusan, yaitu guna perbaikan.
Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi. Nah, informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa yang telah mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi lebih bersifat komprehensif atau menyeluruh yang di dalamnya meliputi pengukuran, penilaian. Evaluasi juga dapat dikatakan sebagai serangkaian proses untuk mendapatkan data atau informasi sebagai dasar untuk tindakan selanjutnya. Upaya melakukan pengukuran dan penilaian untuk mengambil suatu keputusan guru berguna untuk perbaikan. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi atau informasi untuk menentukan sejauh mana siswa yang telah mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi lebih bersifat komprehensif menyeluruh yang di dalamnya meliputi pengukuran, penilaian. Evaluasi juga dapat dikatakan sebagai serangkaian proses untuk mendapat data atau informasi sebagai dasar untuk tindakan selanjutnya. Nah, kita lihat di sini lagi ada dalam pemetaan urutan secara sistematis tadi, penilaian, diagnostik, penempatan, motivasi. Nah, kalau kita lihat lagi dalam penilaian atau evaluasi pembelajaran berfungsi untuk menilai capaian hasil pembelajaran. Dari hasil evaluasi terhadap program pembelajaran kita dapat menilai tercapai tindakannya, tujuannya, program pembelajaran yang dilaksanakan. Evaluasi pembelajaran juga berguna untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Evaluasi berfungsi sebagai pengembang dan memberi masukan. Penilaian bisa juga untuk menilai kemajuan peserta didik. Penilaian juga berguna untuk menilai keadaan peserta didik. Selanjutnya, diagnostik. Diagnostik ini evaluasi pembelajaran berfungsi untuk mendiagnosis kesulitan-kesulitan belajar peserta didik. Dari sisi kesulitan belajar, hasil evaluasi pembelajaran dapat digunakan untuk mengetahui jenis dan peringkat kesulitan belajar peserta didik. Tingkat kesulitan belajar yang dialami peserta didik juga menggambarkan sejauh mana peserta didik tersebut telah mengalami perkembangan belajar. Selanjutnya, penempatan. Evaluasi pembelajaran juga dapat berfungsi untuk menempatkan peserta didik pada posisi tertentu, baik posisinya juga dibandingkan dengan peserta didik lain maupun terhadap standar tertentu. Evaluasi pembelajaran juga dapat berfungsi untuk menentukan posisi awal peserta didik agar proses pembelajaran bisa disesuaikan dengan kebutuhan individu masing-masing. Selanjutnya, yang bagian pemetaan kita memotivasi nomor 4, yaitu mengenai evaluasi pembelajaran juga dapat berfungsi sebagai alat memberi motivasi belajar. Hal ini didasari pada kenyataannya bahwa peserta didik cenderung akan meningkatkan kesiapan belajarnya. Ketika akan dilakukan evaluasi belajar, evaluasi pembelajaran juga mendorong peserta didik agar lebih bersemangat dan berusaha dalam belajar. Guna motivasi yang selanjutnya juga, saat hasil evaluasi menunjukkan kemajuan, siswa akan merasa puas dan tertantang untuk mempertahankan atau meningkatkan. Selanjutnya, guna manfaat motivasi, sebaliknya, ketika evaluasi mengungkapkan area yang perlu diperbaiki, yaitu seperti siswa yang dapat termotivasi memperbaiki kelemahan atau kekurangan mereka. Selanjutnya, kita masuk lagi bagi siswa untuk mengetahui kemajuan dari hasil belajarnya, yakni sampai di mana tujuan-tujuan belajar peserta didik telah tercapai. Evaluasi pembelajaran juga bermanfaat untuk memotivasi peserta didik. Adanya keinginan untuk mencapai tujuan, posisi, peringkat,
Tentu dalam belajar akan mendorong peserta didik itu untuk mempersiapkan diri untuk lebih baik saat dievaluasi. Nah, bagi siswa lagi, evaluasi itu hasil belajarnya akan membantu peserta didik mengetahui sejauh mana mereka berhasil mengetahui pelajaran yang akan diberikan guru. Nah, bagi guru untuk menyeleksi peserta didik dan meramal keberhasilan, mengetahui sebab-sebab kesulitan belajar dan memberikan bimbingan. Selanjutnya, bagi guru itu memberi pedoman dalam belajar, mengetahui ketetapan metode dalam proses belajar, mendudukkan peserta didik yang mencapai kompetensi atau KKM yang diharapkan, mengetahui tingkat ketepatan pengalaman belajar atau materi pelajaran yang diberikan, dan mengetahui efektivitas strategi, media, dan teknik pembelajaran yang digunakan. Nah, kalau bagi sekolah, masalah evaluasi ini, bagi sekolah untuk mempertahankan standar mutu pendidikan, untuk menilai ketepatan kurikulum, untuk menilai kemajuan sekolah sebagai bahan kebijakan dalam pengembangan dan orientasi jenis pendidikan, mampu mendorong sekolah untuk mencapai kinerja dan kualitas pendidikan yang baik. Bagi orang tua, evaluasi pembelajaran sangat bermanfaat bagi orang tua untuk melihat keberhasilan pendidikan anak-anaknya, untuk mengetahui apakah anak-anaknya telah mencapai atau memperoleh hasil belajar yang diharapkan, atau orang tua dapat merencanakan arah pendidikan dan karir anak-anaknya yang akan di masa depan. Nah, selanjutnya formatif. Habis itu setelah formatif bisa berurutan seperti ini, kita lihat dalam pemetaan: sumatif, subsumatif, diagnostik, selanjutnya seleksi dan penempatan. Ini pemetaannya kalau kita lihat. Selanjutnya formatif. Formatif yaitu evaluasi. Formatif adalah evaluasi pembelajaran yang dilakukan untuk mengukur capaian sebagian materi pembelajaran yang telah diajarkan, baik untuk satu kali pertemuan atau satu pokok bahasan atau beberapa pokok bahasan, sering dikenal dengan evaluasi harian atau ulangan harian. Selanjutnya, formatif bisa juga adalah evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan setelah satu paket pembelajaran yang diberikan, dilakukan pada akhir suatu program proyek atau periode pembelajaran, sering dikenal dengan ujian akhir semester. Nah, itu untuk sumatif. Selanjutnya, subsumatif. Evaluasi subsumatif adalah evaluasi pembelajaran dilaksanakan di tengah atau pada beberapa tahap tertentu pada proses pembelajaran. Evaluasi ini dilaksanakan sebelum melaksanakan atau melakukan evaluasi akhir sumatif. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai secara sementara perkembangan dan pencapaian peserta didik. Selanjutnya, yang berdasar kita yang lihat pemetaan yang terakhir seperti nomor punyanya penilaian ini tadi, ada diagnostik. Nah, dalam evaluasi diagnostik ini adalah evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan sebelum dimulainya pembelajaran, guna mengetahui kemampuan, pengetahuan, dan kebutuhan awal peserta didik. Sering dilakukan awal semester sebelum materi baru disampaikan. Evaluasi ini bisa berupa tes awal wawancara. Yang nomor 5, seleksi atau penempatan. Evaluasi, seleksi, dan penempatan adalah proses evaluasi yang digunakan untuk menilai dan memilih individu yang paling cocok untuk suatu posisi, peran, atau program, serta menempatkan pada posisi yang sesuai dengan hasil evaluasi. Selanjutnya, kita lihat lagi dalam pemetaan ada komprehensif, ada palit, ada berkesinambungan, ada objek, ada variabel, ada edukatif. Kita akan membahas dulu tentang komprehensif. Itu evaluasi pembelajaran yang baik harus merupakan evaluasi yang menyeluruh atau komprehensif, baik dari sisi aspek perilaku yang diukur maupun substansi materi yang dievaluasi.
Evaluasi tidak hanya menilai aspek akademis, tetapi juga keterampilan sikap dan aspek lainnya yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang nomor 2, berkesinambungan. Evaluasi pembelajaran yang baik haruslah dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Selama proses pembelajaran, bukan hanya di awal atau di akhir saja. Evaluasi ini juga harus dilakukan dalam setiap tahap pembelajaran untuk memantau perkembangan, memberikan umpan balik berkala, dan mendukung perbaikan berkelanjutan. Evaluasi yang berkontinu dan memberikan gambaran lebih akurat tentang perubahan perilaku yang lebih dicapai peserta didik dalam pembelajaran yang berkesinambungan ini. Selanjutnya, pembelajaran reliable. Pembelajaran reliable. Kita lihat lagi masuk dalam evaluasi pembelajaran reliable ini. Kita lihat prinsipnya. Prinsip ini menyatakan bahwa evaluasi pembelajaran harus memiliki instrumen atau metode evaluasi yang konsisten dan dapat dipercaya dalam memberikan hasil yang stabil dari waktu ke waktu dan antar peserta didik. Dengan kata lain, jika evaluasi diulang dalam kondisi yang sama, hasil yang diperoleh akan tetap sama atau sangat mirip. Selanjutnya, edukatif. Evaluasi pembelajaran yang baik tidak hanya berfungsi untuk menilai pencapaian siswa, tetapi juga harus mendukung dengan memperkaya proses pembelajaran mereka. Evaluasi yang edukatif memberikan dampak positif pada perkembangan siswa, memberikan umpan balik yang konstruktif atau membangun, memotivasi, mendukung siswa untuk belajar dan berkembang. Selanjutnya, objektif atau objektif, evaluasi objektif. Ini pengertian evaluasi objektif ini, yaitu pembelajaran yang baik haruslah dilakukan secara objektif, adil, dan tidak pilih kasih. Evaluator harus memberikan penilaian apa adanya terhadap perilaku hasil belajar yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Evaluasi pembelajaran objektif ini harus kita menggunakan proses dan menghasilkan hasil evaluasi yang jujur, tanpa adanya bias dan berdasarkan standar tertentu atau dengan kriteria yang jelas. Hal ini berguna untuk benar-benar mencerminkan kemampuan dan pencapaian siswa. Habis itu, yang palit. Edukasi pembelajaran yang baik haruslah dilakukan secara objektif, adil, tidak boleh pilih kasih. Evaluator harus memberikan penilaian apa adanya terhadap perilaku hasil belajar yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti pelajaran atau pembelajaran. Selanjutnya, tahapan evaluasi pembelajaran. Ini dapat kita lihat atau kita ringkas. Alur atau langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk mengukur pembelajaran atau menganalisis dan menilai proses dan hasil pembelajaran guna memastikan tujuan pendidikan tercapai. Nah, kita bisa lihat dari masalah dari awal tadi, perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, pemanfaatan hasil, apa itu berhasil atau tercapai. Kita lihat dari hasil evaluasi, kalau tercapai akhirnya sampai tercapai itu menghasilkan hasilnya yang tercapai berarti selesai. Kalau dia tidak tercapai, boleh jadi lagi dia akan lebih meningkatkan. Nah, dari itu setiap kegiatan itu harus kita dimulai dari perencanaan. Demikian pula halnya dengan evaluasi. Perencanaan yang baik itu sebelum melaksanakan evaluasi sangatlah berguna, mengarahkan proses dan hasil evaluasi ke arah yang benar, sehingga efektivitasnya dapat dijamin. Beberapa hal yang harus direncanakan dalam proses perencanaan evaluasi yaitu adalah: 1. Tujuannya apa? 2. Objek evaluasinya apa? 3. Model evaluasinya bagaimana? 4. Aspek apa saja yang ingin diukur? 5. Beberapa dalam aspek yang ingin diukur.
Instrumen apa saja yang akan kita pakai? 7. Kapan dilaksanakan evaluasi? 8. Siapa saja yang melakukan evaluasi itu? 9. Biaya yang dibutuhkan dalam proses evaluasi. Selanjutnya, kita masih dalam melihat perencanaan pelaksanaan pengolahan data sampai selesai tadi. Selanjutnya, kualitas dan akurasi hasil evaluasi juga dipengaruhi oleh kelancaran pelaksanaan evaluasi. Itulah sebabnya evaluator itu harus direncanakan atau dimatangkan dengan pelaksanaan tersebut. Faktor-faktor seperti karakteristik objek yang akan dievaluasi. Dan setelah ketersediaan sarana prasarana merupakan faktor yang harus dipertimbangkan. Prediksi terhadap situasi yang akan dihadapi ketika melaksanakan evaluasi yang menentukan kualitas dan akurasi hasil evaluasi. Setelah data evaluasi terkumpul, maka evaluator harus melakukan analisis terhadap data tersebut. Jenis data tersebut haruslah direncanakan dari awal. Evaluasi yang menghasilkan data berupa angka-angka atau skor umumnya membutuhkan analisis kuantitatif berupa analisis statistika, sedangkan evaluasi yang menghasilkan data kualitatif juga membutuhkan analisis kualitatif. Nah, lanjut, setelah itu untuk mengetahui evaluasi pembelajaran pengolahan data juga tergantung dari tujuan dan pendekatan penilaian yang dilakukan atau yang digunakan. Dalam hal ini, evaluator dapat menggunakan pendekatan PAN atau PAP. PAN dalam penilaian artinya bisa di dalam akronim penilaian acuan normatif lebih fokus pada perbandingan antar individu dalam kelompok, sedangkan PAP, penilaian acuan patokan, lebih fokus pada apakah individu itu memenuhi atau tidak memenuhi kriteria atau standar tertentu. Lanjut, evaluator harus merencanakan pemanfaatan hasil evaluasi. Pada saat merencanakan evaluasi, evaluator harus menetapkan untuk apa hasil evaluasi akan dimanfaatkan. Hasil evaluasi akan dimanfaatkan sesuai dengan fungsi evaluasi, yakni evaluasi penilaian, fungsi diagnostik, fungsi penempatan, dan fungsi motivasi. Evaluator dapat menghasilkan sebagian atau semua fungsi tersebut sebagai manfaat evaluasi. Lanjut, masih kita bahas tentang dari perencanaan yang lanjutan tadi. Dalam perencanaan, pelaksanaan masih kita bahas sampai kita lanjut lagi. Melakukan penilaian terhadap keberhasilan dan tahapan evaluasi yang dilakukan oleh evaluator. Kadangkala dapat terjadi ketidaksesuaian antara tujuan evaluasi dengan hasil evaluasi yang dicapai. Dengan kata lain, tujuan evaluasi tidak dapat dicapai karena adanya berbagai hambatan. Dari hasil evaluasi akan diperoleh dua keputusan penting. Jika evaluasi tersebut dianggap telah mencapai tujuannya, maka sistem evaluasi tersebut dapat disimpan dan dibakukan untuk digunakan pada waktu yang akan datang pada situasi yang relevan atau yang mendukung. Jika ternyata evaluasi tersebut belum mencapai tujuan yang diharapkan, maka evaluator akan melakukan telaah terhadap sistem dan tahapan yang telah dilakukan untuk menemukan hambatan dan kelemahannya sehingga tidak terjadi lagi pada evaluasi berikutnya. Kiranya itu aja yang saya sampaikan dalam mata kuliah ini. Sampai evaluasi dalam pembelajaran dalam membahas bab 1 tentang evaluasi pembelajaran. Mohon maaf jika ada salah yang
disampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.